utang luar negeri pemerintah pada 2025 tercatat sebesar 4.014 triliun atau meningkat 5,47% secara tahunan. Apakah kita sebagai rakyat harus panik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang lagi Ramadan, cuma nggak apa-apa ya. Kita ngomongin utang Indonesia. Ini saya izin nih sama Kompas. Kalau nanti nggak diizinin kabarin ya. Nanti saya take down. Jadi saya bacain Kompas yang Kamis 19 Februari 2026. Ini sengaja nih saya lewatin satu hari biar nggak nggak baca-bacain banget gitu, biar yang baca duluan nih, tapi nggak tahu juga kan sama Saiful mau dinaikin kapan nih. Saya bacain aja. Peningkatan utang luar negeri beresiko guncang pasar. Utang luar negeri pemerintah pada 2025 tercatat sebesar 4.014 triliun atau meningkat 5,47% secara tahunan. Utang luar negeri Indonesia pada 2025 meningkat 1,48% secara tahunan menjadi 431,72 miliar dolar AS Amerika Serikat ya, atau sekitar 7.253 triliun dengan kurs 16.800. Peningkatan ini terutama berasal dari utang luar negeri pemerintah. Selain berpengaruh terhadap keberlanjutan fiskal, bertambahnya utang pemerintah turut memengaruhi sentimen pasar. Mengutip statistik utang luar negeri Indonesia pada triwulan 4 2025, posisi utang luar negeri ULN pemerintah sebesar 4.014,2 triliun atau meningkat 5,47% secara tahunan. Sementara itu, posisi utang luar negeri swasta turun 0,81% secara tahunan menjadi 3.238,8 triliun. Itu jadi kalau ditambah pemerintah 4.014,2 tambah swasta 3.238,8 triliun itu jadinya 7.253 triliun. Wah, luar biasa. Adapun posisi terbesar utang luar negeri pemerintah berasal dari surat utang senilai 2.401 triliun atau 59,83% dari total utang pemerintah. Utang pemerintah juga didapat dari pinjaman yang mencapai 1.197 triliun. Ekonom senior di Institute for Development of Economic and Finance Indef, Tauhid Ahmad, berpendapat bahwa ULN berisiko membawa Indonesia masuk ke dalam jebakan utang atau debt trap. Ini mengingat pertumbuhan penerimaan negara dalam 5 tahun terakhir rata-rata di bawah 5%. Karena kita konsisten ekspansi fiskalnya tinggi, maka kita akan masuk ke wilayah debt trap sehingga ke depan beban-beban utangnya akan bertambah besar, katanya Rabu 18 Februari 2026. Kondisi itu tercermin dari profil utang jatuh tempo pemerintah yang puncaknya terjadi pada periode 2025 hingga 2027. Mengutip data Kementerian Keuangan per 30 Mei 2024, profil utang jatuh tempo selama periode tersebut tembus 800 triliun. Adapun utang jatuh tempo itu belum memperhitungkan tingkat bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah. Dalam era APBN 2026, pembayaran bunga utang pemerintah pada 2026 saja telah mencapai 599,4 triliun. Menurut Tauhid, tidak menutup kemungkinan beban utang pemerintah akan kembali menumpuk pada periode selanjutnya antara 2028-2029. Apalagi di tengah kondisi global saat ini, investor global cenderung meminta tenor pinjaman yang lebih pendek antara 3-5 tahun. Alhasil, kondisi itu selanjutnya juga akan memicu pelebaran defisit fiskal. Meski pada 2026 pemerintah menargetkan defisit sekitar 2,6%, struktur utang saat ini dapat
memperlebar defisit hingga 2,8 sampai 2,9% pada pertengahan tahun. Dampaknya, ruang fiskal untuk belanja kita akan semakin sempit. Karena kalau kita lihat, kita bayar 700 triliun, 800 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Itu akan menekan belanja pemerintah pusat, otomatis ruang fiskalnya akan semakin berat, kata Tauhid. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Ini tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto sebesar 29,9% pada triwulan 4 2025 serta dominasi ULN utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa 85,7% dari total ULN. Oke. Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri, katanya dalam keterangan resmi. Kedepan, peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Kalau produktif, oke. Kalau untuk konsumtif, hati-hati harusnya pemerintah. Sensitivitas pasar. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, menjelaskan kenaikan utang tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan fiskal masih besar dan sebagian dipenuhi melalui pendalaman pasar SBM yang dimiliki investor asing. Meski demikian, struktur utang luar negeri pemerintah masih didominasi utang jangka panjang. Dengan kata lain, struktur utang pemerintah masih memberikan bantalan lantaran risiko kebutuhan pembayaran pokok dalam waktu sangat dekat relatif lebih terkendali. Menurut Joshua, penumpukan utang jatuh tempo pada 2025-2027 akan tetap berdampak terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Ini terjadi melalui kenaikan kebutuhan pembiayaan bruto, tekanan biaya bunga, serta kebutuhan menjaga ruang belanja prioritas. Dalam situasi global yang masih mudah berubah, beban fiskal akan makin sensitif terhadap pergeseran minat investor dan kenaikan imbal hasil sehingga pengelolaan jatuh tempo, penguatan basis investor domestik, serta disiplin defisit menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan fiskal, katanya. Penurunan prospek peringkat Indonesia juga akan membuat penarikan utang ke depan menjadi lebih mahal dan selektif. Akibatnya, investor meminta tambahan imbal hasil, tenor yang cenderung pendek, serta sumber pembiayaan yang lebih stabil. Maka dari itu, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengelola strategi pembiayaan. Ini terutama dilakukan agar skema pembiayaan tidak terjebak dalam kebutuhan pembiayaan ulang yang terlalu sering. Mengutip buku 2 Nota Keuangan beserta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2026, rasio jatuh tempo utang pemerintah dalam setahun meningkat dari 7,8% pada 2020 menjadi 9,3% pada semester 1 2025. Dari sisi nilai tukar, kombinasi kebutuhan pembiayaan ulang yang besar dan prospek peringkat yang menurun meningkatkan risiko arus keluar dana portofolio, terutama pada surat berharga negara yang dimiliki bukan penduduk, sehingga rupiah lebih rentan bergejolak pada periode ketidakpastian. Kedepan, ia melanjutkan, arah rupiah akan sangat ditentukan oleh kebutuhan valuta asing dalam pembiayaan defisit dan pembayaran utang jatuh tempo. Selain itu, konsistensi kebijakan fiskal, stabilitas inflasi, dan komunikasi kebijakan moneter turut menentukan sentimen investor. Merujuk Jakarta Interbank Spot Dollar Rate JISDOR, nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu ditutup di level 16.884 per dolar Amerika Serikat. Sejak awal tahun, rupiah terdepresi hingga sebesar 0,95% secara tahun kalender berjalan. Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi mengatakan, ketegangan geopolitik antara Iran dan AS masih berlanjut meskipun kedua belah pihak telah
mencapai kesepakatan perundingan. Di sisi lain, investor tetap berhati-hati menjelang rilis risalah pertemuan kebijakan Bank Sentral AS Federal Reserve The Fed pada Januari 2026. Sembari menantikan laporan indeks pengeluaran konsumsi pribadi PCE AS periode Desember 2025 yang membentuk ekspektasi suku bunga. Akibatnya, indeks dolar AS terhadap mata uang utama global DXY pun cenderung menguat. Dalam sepekan terakhir, DXY tercatat naik 0,47% dari level 96,83 ke level 97,29. Pergerakan rupiah juga dipengaruhi oleh defisit APBN yang tengah disorot publik. Apabila pemerintah tidak cermat dalam melakukan pengelolaan keuangan negara, ketergantungan terhadap defisit berpotensi menunda reformasi struktural. Jadi itu teman-teman, berita dari Kompas Kamis 19 Februari 2026. Ya, peningkatan utang luar negeri berisiko guncang pasar. Utang luar negeri pemerintah pada 2025 tercatat sebesar 4.014 triliun atau meningkat 5,47% secara tahunan. Apakah kita sebagai rakyat harus panik? Enggak, menurut saya sih. Kita yang harus menyesuaikan, ya, jangan terlalu konsumtif. Percayakan pada pemerintah karena itu yang bisa kita lakukan saat ini. Namanya rakyat, ya, pemilu masih jauh, ya kita mesti percaya pada pemerintah saat ini dan mendukung program-program pemerintah. Dan jangan lupa pemerintah bila sudah dipercaya rakyat, ya udah kerja yang benar ya supaya ekonomi masyarakat membaik. Terima kasih. Saya Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.